Yang dari lahir nggak punya privilege apa-apa, nggak punya duit, nggak punya keluarga yang lengkap, sampai ngerasa kayaknya kagak bisa punya masa depan yang bagus nih. Coba simak kisah nyata inspiratif satu ini. 8 anak muda miskin ini lahir tanpa privilege, tanpa uang, dan tanpa keluarga yang utuh. Setiap hari hidup mereka itu cuma soal bertahan, bukan soal mimpi. Tapi justru dari hidup mereka yang paling keras itu, lahir tim yang menantang dunia. Dan dari situ juga cuan ngalir terus, bos. Inilah kisah nyata anak-anak miskin yang mendayung perahu bareng-bareng, tapi bisa mengharumkan nama bangsa dan dapat cuan bejibun dalam film The Boys in the Boat. Di tahun 1936, ada anak muda miskin yang tinggal di tempat kumuh. Dia namanya Joe, diperanin sama Callum Turner. Tapi kita panggil aja Bang Joe. Nih saking miskinnya, dia mau beli sepatu aja kagak ada duitnya. Tuh sepatu udah jebol masih aja malah dia tambel pakai koran dijadiin alas. Buset dah. Udah gitu lihat aja nih penampilannya Bang Joe. Dari atas sampai bawah kusut semua, kagak ada yang bener. Tapi namanya bule mah tetap aja ganteng ya. Tapi emang di tahun itu tuh ekonomi lagi susah-susahnya. Soalnya zaman-zaman dipimpin sama rezim Nazi yang acak adut banget. Tapi semiskin-miskinnya Bang Joe, untungnya dia masih bisa kuliah tuh. Dia masih mau menempuh pendidikan tinggi biar punya gelar sarjana dan jadi makin pinter. Tapi tetap aja ya, masalah hidup orang miskin itu emang gak jauh dari duit. Nih, Bang Joe udah ditagih tuh sama staf kampusnya karena nunggak bayar uang semester. Looks like you still owe a balance on this semester. Yeah, well, I paid half already, and they said I could pay the other half later. Afraid later has arrived, Mr. Round. Gara-gara itu, Bang Joe disaranin buat kerja sampingan tuh, biar bisa bayar uang semester. Bang Joe dikasih waktu 2 minggu buat lunasin tunggakannya. Kalau kagak bayar, nanti dia bisa di DO. Kasian banget kan? Kalian ada yang senasib kayak Bang Joe gak sih? Habis itu, Bang Joe langsung nyari-nyari loker tuh di papan informasi kampusnya. Tapi kata orang-orang lokernya udah pada penuh. Udah mah miskin, susah cari kerja lagi. Siapa nih yang senasib sama Bang Joe? Tapi nggak lama habis itu kebetulan banget nih ada Roger, temennya Bang Joe yang ngasih tahu kalau mau dapat kerja sampingan dan tempat tinggal bisa masuk tim atlet dayung aja. Makanya Roger nanya ke Bang Joe, dia bisa ngedayung perahu apa kagak? Wah, menarik nih. Nggak pakai lama, Bang Joe sama Roger langsung ke tempat seleksi tim atlet dayung. Mereka denger-denger sih katanya cuma 8 orang doang nanti yang lolos. Padahal di situ lumayan banyak tuh orang-orang yang mau ikutan. Sebelum seleksi dimulai, ada Pak Pelatih tuh yang kasih informasi soal seleksi tim atlet dayung. You're all here because we're looking for the 8 most qualified young men to fill out JV boat. That means most of you will not be chosen. Beneran cuma 8 orang dong yang bakal lolos? Gile, bakal ketat banget nih persaingannya. Tapi Bang Joe nggak takut, dia tetap daftar seleksi itu. Dia rela lakuin ini demi dapat duit. Yang ada di pikirannya sekarang cuma duit, 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 dan duit. Bang Joe dapat nomor peserta 47. Dia kelihatan siap gak siap nih karena nggak tahu juga nanti bakal ngapain aja pas seleksi. Sebelum ngedayung perahu, nih para peserta harus latihan fisik dulu biar fisiknya makin kuat. Bang Joe kelihatan latihan sekuat tenaga banget tuh. Sampai akhirnya Bang Joe juga latihan ngedayung perahu bareng peserta lain. Tapi ini masih latihan nih, belum diseleksi. Karena seleksinya, Pak Pelatih butuh ngelihat perkembangan dalam beberapa hari. Semangat terus dah Bang Joe. Abis latihan dayung, Bang Joe sempat nanya ke Pak Pelatih berapa bayaran yang bakal didapat kalau berhasil lolos. Soalnya dia pengen bayar kuliah kan. Pak Pelatih bilang, fokus aja dah latihan, yang pasti uangnya cukup. Jadi penasaran nih berapa yang bakal didapat. Besoknya Bang Joe sama Roger badannya pegel-pegel parah tuh karena latihannya keras banget. Ternyata ngedayung perahu capek banget ya. Di kelas mereka jadi nggak nyaman gegara badan pada pegel-pegel. Sampai-sampai di kelas itu Bang Joe sama Roger ketiduran dong. Mereka capek bet itu kayaknya. Untungnya Bang Joe langsung dibangunin sama cewek cantik yang naksir sama dia. Tuh, cewek namanya Joyce. Dia emang suka genit sama Bang Joe. Malah si Roger tuh yang ketahuan molor sama si dosen.
Besoknya Bang Jo sama Roger ke tempat seleksi tim atlet dayung perahu lagi. Mereka bakal latihan lagi dan juga nunjukin perkembangan. Baru aja kemarin pegel-pegel ya. Bisa nggak nih Bang Jo? Malahan sekarang latihannya udah lebih keras dan serius lagi. Soalnya udah dinilai sama Pak Pelatih perkembangan semua peserta. Bahkan udah dibentuk peserta mana aja yang cocok satu tim sama peserta lainnya. Ngeri-ngeri sedap nih. Gak cuma di dalam tim, bahkan sekarang juga ada tes ngedayung perahu sendiri. Gak main-main emang nih saingannya, pasti makin kelihatan siapa yang jago. Dan gak lama abis itu, bakal diumumin 8 orang yang lolos buat jadi tim atlet dayung. Dan kali ini perjuangan Bang Jo sama Roger kagak sia-sia. Mereka jadi 2 orang yang lolos bareng 6 orang lainnya. Rance. Coy, you're the reserve. Selamat deh buat Bang Jo sama Roger, tapi perjuangan masih panjang nih. Gak lama abis itu 8 orang tim atlet dayung langsung pada nongkrong tuh, biar bisa kenalan dan deket satu sama lain. Abis diterima dan masuk ke tim atlet dayung, Bang Jo langsung ngajak Joyce buat dayung perahu juga tuh. Pengen pamer kan ke cewek yang naksir sama dia. Kayaknya Bang Jo naksir juga nih sama Joyce. Cocok gak sih mereka berdua? Gegara udah masuk tim atlet dayung, jadinya Bang Jo sama Roger juga dapat tempat tinggal gratis nih selama mereka jadi tim atlet dayung itu. Lumayan lah ya, walaupun sekamar berdua, tapi tempat tinggal Bang Jo udah nggak buluk dan kumuh kayak sebelumnya. Kelihatan seneng banget tuh Bang Jo. Besoknya Pak Pelatih langsung bagi 8 orang itu di posisi berapa aja. Roger kebagian di posisi 1 paling depan, sedangkan Bang Jo di posisi 7, kedua dari belakang. Semua posisi punya perannya masing-masing. Ada yang jaga keseimbangan, ada yang atur kecepatan, ada yang harus pakai tenaga dalam. Gak pakai lama, tim atlet dayung langsung pada latihan tuh, dipantau sama Pak Pelatih. Bener-bener latihannya lebih ekstra daripada pas lagi seleksi. Abis latihan itu, Bang Jo kenalan dan ngobrol tipis-tipis sama Pak George, tukang yang ngebuat perahu dari kayu buat tim atlet dayung berlomba nanti. Bang Jo tertarik aja dan penasaran gimana proses pembuatan perahu. Kegiatan Bang Jo selanjutnya nggak jauh-jauh dari latihan dayung perahu. Dia dan 7 orang lainnya harus bersiap buat Olimpiade mendatang. Bahkan saking capeknya latihan dayung, Bang Jo suka ketiduran kalau lagi belajar di perpustakaan kampus. Penuh perjuangan banget ya hidupnya Bang Jo ini. Belum lagi, kadang Pak Pelatih juga suka marah dan ngomel-ngomel kalau tim atlet dayungnya pada belum bener latihannya. Jadi nambah tekanan hidup nih. You guys, you're gonna get back out there and you're gonna do it again until you get it right. Tapi di samping itu, emang bapak-bapak pelatih lagi puyeng juga mikirin strategi dan posisi yang cocok buat masing-masing atlet. Lama-kelamaan, tim atlet dayung mulai kerasa capek banget itu pas latihan. Sampai-sampai yang mandu latihan ngasih wanti-wanti kalau mereka nggak ada perkembangan. Nanti malah nggak bisa ikut Olimpiade. Gawat sih itu. Dan abis itu mereka jadi sampai latihan mulai dari subuh-subuh tuh. Bukan cuma pagi atau siang doang. Kebayang nggak tuh sepegel apa badan mereka? Beberapa hari kemudian, akhirnya babak awal balap dayung pun dimulai. Perlombaan itu ditonton sama banyak orang. Karena emang acaranya terkenal pada saat itu. Tim atlet dayung Bang Jo kelihatan deg-degan banget. Tapi yang pasti mereka semua siap ngehadepin apapun selama perlombaan. Pemandu perahu udah ngewanti-wanti tim atlet buat sekuat tenaga ngedayung dan fokus. Pas lomba dimulai, tim atlet Bang Jo lumayan ketinggalan sama tim lawan. Padahal mereka udah sekuat kayak pas lagi latihan. Nih tim lawannya sekuat apa ya? Tapi tenang aja, karena pas udah di tengah perjalanan, tim atlet Bang Jo mulai ngebalap tim lawan. Mereka jadi bisa unggul posisinya sekarang dibanding tim lawan. Adrenalin kompetisinya makin berasa nih. Dan akhirnya tim atlet dayung Bang Jo berhasil menang dan ngalahin tim lawan. Gokil, bener-bener bikin tahan napas ngeliatnya. Gak sia-sia perjuangan mereka semua pas latihan. Washington Junior boat has won their first competition. What a promising start for these young men. Bang Jo, tim atlet dayung, dan pendukung langsung pada seneng karena mereka berhasil menang.
Abis kemenangan timnya itu, Pak Pelatih langsung mikirin strategi gimana bisa menang di pertandingan selanjutnya. Dan juga bisa ngalahin tim yang lebih keren. Pak Pelatih ini bener-bener serius dan berambisi banget pengen bikin timnya jadi si paling juara. Nggak ada capek-capeknya, abis itu Pak Pelatih juga langsung ngelatih tim atlet dayungnya lagi. Bener-bener ini makin serius dan gak main-main. Setiap detik dihitung buat ngukur perkembangan timnya. Bahkan abis latihan itu Pak Pengurus bilang ke Pak Pelatih kalau tim mereka harus ikut dan menang Olimpiade besar mendatang. Karena sponsor pasti pengen ada kemajuan. We need to win this year, Al. The people who pay us, they need to win. Beberapa hari kemudian, Pak Pelatih ngadain konferensi buat ngumumin tim atlet dayung perahu buat jadi perwakilan Universitas Washington, kampusnya Bang Jo. Sebenarnya kan ada beberapa tim atlet dayung di situ, dan tim Bang Jo itu tergolong tim pemula karena baru pernah sekali ikut lomba. Tapi ternyata Pak Pelatih berani ngumumin kalau tim atlet dayung Bang Jo yang masih pemula itu bakal dipilih buat jadi perwakilan di Olimpiade. Gila banget kan? That boat is our junior boat. Yep, you heard me. Sebagian orang di situ pada kaget karena Pak Pelatih berani ngirim tim pemula. Tapi yang pasti Pak Pelatih bisa ngelihat potensi itu. Menurut kamu bener gak nih pilihan Pak Pelatih? Abis itu Pak Pelatih sempet diomelin sama sponsor timnya. Tapi ya mau gimana, keputusannya ada di tangan Pak Pelatih. Gegara bakal ikut Olimpiade, Joyce jadi makin kasmaran sekaligus bangga tuh sama Bang Jo. Bang Jo juga seneng banget bisa ikutan Olimpiade dalam waktu dekat. Pas di situ kebetulan banget Bang Jo ngeliat ada ayahnya yang lagi kerja, ngangkut-ngangkut kayu ke mobil box. Bang Jo kelihatan kayak baru pertama kali ketemu ayahnya lagi. Pas disamperin tuh ayahnya, bener aja dong, Bang Jo emang baru pertama kali ketemu ayahnya lagi. Dia bilang si ayah udah ninggalin dia dari umur 14 tahun, tapi nggak pernah ngasih kabar. I went to war when I was that age. So what do you want to do, Joe? Wah, gila sih. Kasihan banget ternyata Bang Jo ya. Tapi abis itu si ayah malah nawarin Bang Jo buat balik ke kampung dan bantu-bantu ayahnya kerja. Gimana sih? Masa ayahnya Bang Jo malah begitu ya? Dan si ayah langsung tuh pergi ninggalin Bang Jo. Jadi ngebikin perasaannya Bang Jo nggak enak nih. Besoknya Bang Jo mulai berangkat keluar kota buat persiapan Olimpiade dayung bareng timnya. Dia dianterin sama Joyce juga tuh. Tapi bukannya seneng, Bang Jo kelihatan kayak nggak enak gitu. Nih gara-gara abis ketemu ayahnya kali ya. Selama perjalanan di kereta juga, Bang Jo kelihatan murung dan menyendiri. Fix ini, dia pasti mikirin ayahnya yang kayak kurang peduli gitu sama dia. Pas udah di luar kota dan mulai latihan, Bang Jo kelihatan gak kayak biasanya. Pas ada kesalahan pun dia malah emosi. Padahal sebelumnya dia gak pernah se-emosi itu. Dan gara-gara itu, Bang Jo jadi ditegor sama Pak Pelatih karena dia emosian. Bukannya minta maaf atau nurut gitu, si Bang Jo malah ngelawan dan bilang kalau dia nggak peduli mau dikeluarin dari tim. Gila nggak tuh? Now, if you want to be in the boat, or am I going to put someone else in his seat? Gegara Bang Jo ngelawan begitu, jadinya Pak Pelatih murka. Dia langsung panggil pemain pengganti yang dipilih buat gantiin Bang Jo. Pak Pelatih tegesin, kalau Bang Jo mau keluar, ya udah keluar aja. Kok jadi begini ya? Malamnya, Bang Jo ngobrol berdua sama Pak George sambil bantu-bantu ngebersihin perahu. Di situ Bang Jo dikasih wejangan sama Pak George buat selalu berusaha dan nyelesain apa yang udah dimulai. Bang Jo sempat tersentuh waktu ngobrol sama Pak George di situ. Besok paginya, Bang Jo nemuin Pak Pelatih buat bilang kalau dia mau balik lagi ke tim atlet dayung. Bang Jo bilang dia mau berjuang dan latihan serius sampai menang. I want to see that. Why? All that time I spent in it, the work we all did together. Abis denger keinginan Bang Jo itu, untungnya Pak Pelatih masih mau terima Bang Jo buat balik lagi ke tim. Pak Pelatih cukup berbesar hati nih. Hari itu juga Olimpiade Dayung Beregu pun dimulai. Sebelum tanding, Pak Pelatih kasih wejangan ke timnya buat fokus dan dayung sekuat tenaga dan sesuai ritme. Jangan egois.
Olimpiade itu ditonton banyak banget penonton karena emang acaranya juga besar, namanya juga Olimpiade Nasional kan. Dan gak pakai lama pertandingan Olimpiade atlet dayung bergu pun dimulai. Gak cuma satu tim lawan satu tim, tapi di sini emang ada beberapa tim, saingannya lebih banyak. Semua tim fokus dengan strateginya masing-masing. Baru beberapa detik perjalanan juga udah mulai kelihatan nih tim mana yang ada di posisi pertama dan terakhir. Semuanya bener-bener bersaing hebat. Awalnya tim atlet Bang Jo emang ada di posisi terakhir, tapi perlahan mereka bisa ngebalap yang ada di depan mereka. Kayaknya mereka nih terapin strategi tenaga dikit di awal, tapi ngegas di ending. Dan bener aja dong, tim atlet Bang Jo berhasil ngebalap perahu di depan mereka. Lama-kelamaan tim atlet dayung Bang Jo makin nambah nih kecepatannya. Soalnya udah di pertengahan jalan, jadi mereka bener-bener nambah kecepatan. Gokil banget gak sih? Sampai akhirnya tim atlet dayung Bang Jo berhasil sampai di garis finish dan jadi juara 1. Gara-gara kemenangannya itu, tim atlet dayung Bang Jo bakal dikirim ke Olimpiade Internasional di Berlin, Jerman. Gila nggak tuh? Beberapa hari kemudian, Olimpiade Internasional di Jerman pun dibuka. Pembukaan Olimpiade itu ditayangin di layar tancap dan ditonton banyak orang dari berbagai negara. Tim atlet dayung Bang Jo juga hadir di pembukaan itu dan direkam sama kamera. Tim atlet dayung Bang Jo udah sampai di sebuah hotel di Jerman. Mereka nggak nyangka bakalan tanding di Olimpiade Internasional. Tapi malah ada satu masalah nih. Salah satu tim mereka ada yang nggak enak badan. Lemes katanya. Duh, ada-ada aja dah. Besoknya cabang olahraga dayung bergu pun memulai pertandingannya. Di situ tim yang akan bertanding adalah tim unggul dari beberapa negara. Jadi bener-bener saingannya bakalan jauh lebih susah dibanding senasional doang. Dan gak pakai lama lagi, pertandingan pun dimulai. Di babak penyisihan ini, ada 4 tim dari negara yang berbeda-beda. Semua tim sama-sama pengen unggul dan masuk ke babak selanjutnya. Para pendukung tim atlet dayung Bang Jo lagi pada serius dengerin siaran langsungnya di radio tuh. Mereka juga berdoa yang terbaik. Di babak penyisihan itu, mereka serasa gampang banget ngelawan tim lain. Karena posisinya udah kelihatan unggul. Dan bener aja dong, di babak penyisihan itu, tim atlet dayung Bang Jo berhasil unggul dan masuk ke babak final. Ngeliat timnya unggul, Pak Pelatih langsung semangatin semuanya buat lebih ekstra di babak final nanti. Gak pakai lama, besoknya babak final cabang olahraga dayung bergu pun dimulai. Kayak biasa, Pak Pelatih kasih wejangan ke timnya. Dia bilang dia nggak ngebet banget medali emas. Yang penting, semua orang ngelakuin yang maksimal dan terbaik. Dia cuma minta itu aja. Semua penonton pada heboh dan bersorak. Mereka ngedukung timnya masing-masing. Deg-degan banget tuh pasti. Dan pertandingan final pun dimulai. Semua orang langsung pada tegang. Kayak biasa, awal-awal tim atlet dayung Bang Jo selalu ada di posisi akhir. Mereka pakai tenaga yang belum jor-joran banget. Mereka tahu strateginya. Dan bener aja nih, tim atlet dayung Bang Jo berhasil ngebalap perahu di depannya. Dan sekarang mereka ada di posisi ketiga. Mereka langsung makin semangat buat ngeluarin semua tenaga masing-masing. Lama-kelamaan, tim atlet dayung Bang Jo berhasil ngebalap perahu di depannya lagi. Dan sekarang mereka ada di posisi kedua. Medali silver udah di tangan nih, tapi emas bakal menanti. Garis finish udah kelihatan di depan mata. Sampai akhirnya, pas udah di garis finish, ada 3 tim yang kayaknya sejajar banget dan harus dipantau lewat hasil rekaman kamera. Salah satu tim itu adalah tim atlet dayung Bang Jo. Tim atlet dayung Bang Jo langsung pada tepar abis sampai garis finish itu. Mereka semua tinggal nunggu hasil pengumuman dari jepretan kamera. Siapa tim yang nyentuh garis finish duluan? Gak pakai lama, petinggi Olimpiade ngumumin juaranya adalah tim atlet dayung Bang Jo. Semua pendukung langsung pada teriak karena kegirangan.
Tim atlet dayung Bang Jo juga pada seneng banget. Mereka ngerasa hasil perjuangannya kagak sia-sia. Abis capek-capean, ternyata hasilnya bisa memuaskan. Setiap orang di tim juara langsung pada gantian nyobain untayan bunga kemenangan itu. Semuanya langsung pada kasih senyum kebanggaan tuh. Dari yang tadinya cuma orang miskin yang butuh duit, tapi semuanya malah mengharumkan nama bangsa. The Boys in the Boat bukan hanya film olahraga. Ini film tentang manusia, tentang orang-orang yang tidak diunggulkan, tapi menolak menyerah. Tentang bagaimana orang-orang yang gak punya apa-apa justru punya segalanya saat mereka nyatu gitu. Kalau hari ini kamu merasa kecil, diremehin, atau sendirian, ingat satu hal ini. Bahkan perahu paling rapuh bisa menantang dunia kalau didayung bareng-bareng. Gimana nih pendapat kamu tentang film The Boys in the Boat? Coba tulis di kolom komentar dan kasih tahu kamu mau diceritain alur film apa selanjutnya.